kita lihat pada hari ini tampaknya IHSG tidak memiliki pegangan gitu ya, karena kalau kita lihat saham-saham yang bisa menjadi andalan justru yang terkoreksi. Tapi sebetulnya apa sih yang menyebabkan ada tekanan yang begitu berat bagi IHSG dan juga rupiah, padahal secara makro gitu sebetulnya sentimennya baik-baik saja gitu. Oke, jadi sebenarnya ya kalau kita berbicara soal makro ya, memang di pekan ini tuh jadi pekan paling sibuk begitu. Ada banyak hal yang dinanti oleh pasar. Tapi di akhir pekan ini sebenarnya data-data sudah rilis ya, mulai dari inflasi Amerika yang ternyata hasilnya lebih landai dari perkiraan. Semalam juga inflasi produsen Amerika juga sama, lebih baik. Dan untuk data tenaga kerja, memang pada pekan lalu ya, Jumat itu kan sempat rilis non-farm payroll, memang tidak terduga naik. Jadi membuat pasar tenaga kerja masih cukup panas begitu. Tapi semalam ada sedikit mendingin gitu karena klaim penganggurannya naik. Tetapi yang perlu dipahami bahwa dari sejumlah data tersebut, The Fed ini masih hawkish, di mana mereka memutuskan kemungkinan adanya pemangkasan suku bunga hanya 1 kali saja di tahun ini atau di bulan Desember. Dan hal inilah yang beberapa hari ini membuat DXY kan sempat melambung di atas 105 dan rupiah kita jadi tertekan begitu. Nah kalau kita bicara soal internal, ini juga ada beberapa hal yang mempengaruhi IHSG dan rupiah ya, karena ada beberapa analis, terutama dari eksternal ya, seperti JP Morgan itu underweight saham-saham Indonesia. Ini ada beberapa hal yang perlu kita note ya, karena alasan mereka adalah karena rupiah yang terus melemah, kemudian ditambah yang dirasa ya kebijakan fiskal kita itu terlalu eksesif, atau bisa kita bilang seperti rencana makan siang gratis, ini dalam 5 tahun ke depan akan meningkatkan rasio debt to GDP kita itu menjadi mungkin 50%. Nah inilah yang menjadi kekhawatiran di situ. Tetapi walaupun begitu ada hal positif juga karena World Bank di sini menaikkan pertumbuhan ekonomi untuk dunia ya sekitar 0,2% gitu, jadi 2,4%. Dan Indonesia juga masih akan bertahan di level 5%. Ya kita perlu monitor lah data-data selanjutnya bagaimana. Tapi memang di tengah tahun ini sepertinya tekanan IHSG dan rupiah ini masih ada, apalagi repatriasi dividen masih terus berlanjut. Oke, jadi potensi pelemahan rupiah dan IHSG masih ada. Tapi kalau kita ambil sentimen dari luar misalkan, tadi The Fed ini kan masih berada hawkish dan diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan hanya sekitar 1 kali saja. Tapi bukankah pelaku pasar sudah price in dengan rencana ini? Nanti pelemahan IHSG dan juga rupiah akan seberapa dalam potensinya khususnya minggu depan? Karena minggu depan ini hanya akan menjadi pekan pendek. Kita akan ada libur di Senin dan Selasa memperingati Idul Adha, Tasya. Oke, memang pekan depan akan jadi pekan yang cukup pendek ya. Dan saya rasa mungkin karena ini kan cenderung banyak libur ya sebenarnya dari beberapa bulan ini, dan IHSG itu cenderung bergerak melemah ketika ada libur panjang begitu. Jadi saya kira kalau market sekarang apakah sudah price in atau belum, saya rasa saya belum melihat ke arah situ ya, karena kita perlu ngecek juga bagaimana pergerakan asing. Jadi kalau saya lihat dalam 1 bulan terakhir ini, asing keluar itu masih cukup deras. Kemarin sempat ada masuk cukup besar sebenarnya net buy ya 2 triliun, tapi ternyata itu didominasi dari pasar nego dan pasar tunai dari 1 saham saja. Jadi saya kira untuk di reguler itu masih net sell begitu ya. Jadi saya monitor kemungkinan ada rebound gitu ya jika asing ini kira-kira tekanan jualnya sudah mulai mereda, dan juga harapannya ya ada regulasi kembali yang diperbaiki dari sistem FCA begitu, karena sebagian besar pelaku pasar ini banyak yang pro kontra dengan FCA sehingga outflow masih terjadi. Oke, tapi kalau untuk investor asing sendiri, apakah dengan Morgan Stanley yang menerapkan status underweight bagi pasar saham Indonesia, ini justru membuat mereka wait and see atau justru menjadi peluang untuk momentum buy on weakness? Oke, ini ada 2 sisi ya. Wait and see mungkin terjadi karena ini kan kalau kita melihat secara teknikal saja belum saya lihat adanya potensi rebound dalam jangka pendek, atau trennya ini masih kokoh dalam tren pelemahan begitu ya, belum ada tanda-tanda akumulasi begitu. Tetapi karena kita belum tahu bottomnya di mana, dan saya lihat penurunan sudah cukup tajam, ini sudah masuk ke demand area sebenarnya, sehingga valuasi juga semakin terdiskon, dan ini bisa menjadi peluang untuk kita memanfaatkan untuk saham investing. Kita belajar juga dari tahun 2020 ya, ketika ada COVID-19, di situ pasar saham juga sempat terpukul, bank-bank besar juga sama ya, turun juga, tapi ternyata
pasar waktu itu di akhir tahun ya mulai merangkak kembali. Jadi saya rasa kemungkinan besar tekanan ini akan sampai di kuartal 3 dan nanti kuartal 4 harusnya akan ada perbaikan. Oke, jadi pada pekan ini pelemahan IHSG bisa diambil dari sisi positifnya jadi weekend sell gitu ya Tasya ya. Tapi dengan mencermati pelemahan saham-saham perbankan big caps yang akhir-akhir ini juga terus melemah bahkan juga mengalami tekanan jual atau capital outflow, apakah Anda melihat pelemahan ini masih akan berlanjut di pekan depan? Karena kalau kita lihat gitu saham BBRI, BMRI, dan juga BBNI saja ini bahkan pelemahannya hingga 3%. Kalau saya lihat dari segi volume ini memang cukup besar ya. Dan dari asing beberapa hari ini juga masih deras penjualannya. Jadi saya kira untuk saham-saham bank apakah akan terjadi penjualan lagi yang cukup masif atau penurunan lagi, saya kira masih ada kemungkinan. Tetapi dalam 1-2 hari mungkin ada rebound itu biasanya ada ya. Jadi mungkin naik 1 atau 2% begitu di pekan depan kemungkinan masih ada. Tetapi karena tren ini masih turun dan saya kira juga dia belum ada tanda-tanda akumulasi atau biasa kalau kita lihat secara teknikal ya, ada beberapa yang perlu kita perhatikan sebagai tanda-tanda dia akan berbalik arah itu seperti double bottom, itu belum ada tanda-tanda pattern ke arah situ. Jadi saya melihat ini mungkin masih akan ada pelemahan lanjutan begitu. Tapi kita bisa mencermati lagi nanti sesuai teknikalnya di mana resisten terdekat, kita bisa mencermati jika ada breakout resisten ya tentu itu bisa kita pantau sebagai tanda-tanda pembalikan arah. Oke. Gitu. Tanda-tanda pembalikan arah ini tentunya menjadi pertanyaan para investor gitu. Karena mengingat dari awal tahun tampaknya selalu saja ada sentimen-sentimen yang menjegal. Mulai dari sentimen terkait dengan arah kebijakan The Fed, tapi kalau dari dalam negeri mulai dari FCA misalkan, kemudian baru-baru ini lembaga pemeringkat asing juga menyematkan status underweight. Seperti apa sih Anda melihat berbagai isu ini yang tampaknya IHSG ataupun pasar keuangannya tampaknya selalu dihadapkan dengan berbagai cobaan yang bertubi-tubi? Oke, memang di tengah tahun ini lebih banyak sentimen negatif ya dibandingkan dengan positifnya yang mana menekan banyak sektor, bahkan seluruh sektor seperti ya hari ini tertekan begitu. Jadi saya kira memang tadi ya saya sebut mungkin sampai dengan kuartal 3 ini IHSG masih akan menghadapi banyak sentimen negatif begitu atau pergerakannya masih akan cukup tertekan dan hari ini sepertinya tadi sudah menembus 6.700 ya untuk IHSG sendiri. Jadi saya kira saat ini ya walaupun memang tekanannya cukup besar, tapi ada satu pepatah ya dari Warren Buffett di mana be greedy when the other are fearful and be fearful when the other are greedy begitu. Jadi saya kira jangan terlalu panik begitu ya. Ini mungkin saatnya adalah peluang untuk kita siapkan cash ya lebih banyak di mana kita belum tahu memang bottomnya di mana, tapi untuk mencicil ini masih ada dan semakin saham terkoreksi, IHSG juga semakin murah ditambah juga saham-saham yang berfundamental baik itu juga pasti akan semakin murah. Dan saya kira ya jika suatu perekonomian itu sedang tertekan atau IHSG ini kan tertekan lebih banyak karena sentimen eksternal dan juga makro ya. Suatu perusahaan jika mereka masih memiliki fundamental baik, kasih yang baik dan juga ketahanan permodalan yang baik, pasti mereka akan bisa melalui badai ini. Jadi jika nanti ya ketika mungkin regulasi FCA diperbaiki ataupun juga nanti kuartal 4 harapannya The Fed sesuai ekspektasi menurunkan suku bunga, pasti market kita juga akan rebound gitu.